Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan karunia-Nya kami dari kelompok 2 berhasil menyelesaikan project based learning mata kuliah analisis laporan keuangan kelas A. Nah, untuk itu kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, terutama kepada Ibu Reni dan kepada Ibu Sari yang telah membantu kami, kemudian telah membimbing kami untuk menyelesaikan project based learning ini. Nah, untuk itu izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan beberapa informasi di mana kami dari kelompok 2 mengangkat perusahaan yang pertama PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka dan yang kedua PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka dalam project based learning kami, di mana kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang industri makanan. Di sini kami menganalisis di 2 periode terakhir, yaitu tahun 2019 dan juga tahun 2020. Nah, dalam mengerjakan project based learning ini, kami menganalisis perusahaan tersebut dengan melihat perusahaan tersebut dari segi investasi, kemudian dari segi pendanaan, kemudian profitabilitas dan juga modal, dan kemudian kami melihat perusahaan tersebut dari rasio aliran kasnya. Nah, setelah kami melakukan analisis kepada perusahaan tersebut, akhirnya kami jadi tahu nih, di mana sih perusahaan yang unggul di antara kedua perusahaan tersebut. Apakah misal nih, PT Indofood lebih unggul jika dilihat dari rasio aliran kasnya, karena dari tahun ke tahun dia meningkat, sehingga kinerja keuangannya juga meningkat. Atau misalkan PT Garuda Food Putra Putri Jaya ini hutangnya sedikit nih, sehingga kreditur itu lebih tertarik untuk memberikan pinjaman kepada PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwasannya analisis laporan keuangan ini sangat diperlukan untuk beberapa pihak yang berkepentingan seperti kreditur, kemudian seperti investor, untuk melihat gimana sih kelebihan dan kekurangan perusahaan tersebut, dan untuk melihat apakah perusahaan A ini pantas tidak ya untuk diberikan pinjaman, atau perusahaan B ini kira-kira kalau misalkan saya mau nanamin saham di perusahaan ini, kira-kira stabil nggak ya sahamnya, atau akan naik, kemudian atau akan turun anjlok, atau seperti apa. Nah, oleh karena itu analisis laporan keuangan itu sangat penting dan sangat istilahnya kredibel untuk dilakukan. Nah, kami dari kelompok 2 akan menjabarkan hasil yang telah kami lakukan selama 1 semester ini. Untuk itu sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu, di mana yang pertama ada Reska Amalia Soleha, yaitu saya sendiri selaku moderator, kemudian yang kedua ada Yuni Rohaliza, kemudian yang ketiga ada teman saya Alvina Cahyanisi, dilanjutkan dengan Andini Fatiyadi, kemudian ada Rehan Beriski Palmi, ada Dimas Prayoga, dan ada Anau Triana. Nah, untuk itu hasil penjelasan project based learning akan kita simak sesaat lagi. Pada rekan yang bertugas dipersilahkan. Baik, berikutnya adalah alasan dari kelompok 2 mengambil objek penelitian dari PT Indofood CBP Tbk dan juga PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Alasan kami mengambil objek penelitian tersebut adalah karena kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang industri makanan dan minuman, yang mana memiliki prospek yang meyakinkan karena masyarakat pasti memiliki kebutuhan pokok akan makanan dan minuman, yang mana menjadi operasi utama dari kedua perusahaan yang kami teliti. Lalu, yang alasan kami selanjutnya memilih objek penelitian dari kedua perusahaan ini adalah karena sebagai kebutuhan pokok masyarakat, pastinya banyak dana yang mengalir ataupun keluar dari perusahaan, masuk dan keluar dari perusahaan tersebut. Maka dari itu kami ingin mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan ini, PT Indofood dan juga PT Garuda Food ini, mengolah dana yang masuk dan mengolah dana yang keluar, dan juga sebagai pembelajaran bagi kami, karena ada beberapa objek highlight dari portal-portal berita pada tahun 2021 juga pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa PT Indofood mengalami laba yang naik 11 tahun berturut-turut. Bahkan pada 2019 laba Indofood tembus 4,58 triliun atau naik 21%. Sedangkan berbanding terbalik dengan PT Garuda Food yang memiliki daya positif penjualan di tahun 2019 4,8% atau 8,3 triliun, namun ketika kami lihat di laporan keuangan tahun 2020 mengalami penurunan terhadap labanya.
Maka dari itu, sebagai alasan kelompok 2 mengambil objek penelitian dari kedua perusahaan ini, kami akan menelaah lebih jauh tentang kebenaran dari portal-portal berita yang telah disajikan ini. Pada analisis yang akan ditunjukkan nanti dapat mengetahui bagaimana keuntungan atau profit perusahaan sehingga kami dapat mengetahui keuntungan atau profit perusahaan yang dilihat dari kinerja keuangannya, kelemahan-kelemahan aktivitas kinerja keuangan perusahaan, dan berupaya memberikan simpulan dan saran dalam memperbaiki kinerja keuangan pada tahun-tahun berikutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan PT Indofood CBP, Sukses Makmur Tbk. Nah, PT CBP ini merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka. Dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi, yaitu ada mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, kemudian ada makanan khusus dan minuman. Selain itu, ICBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi kemasan fleksibel dan karton untuk produk-produknya. Nah, ICBP memiliki jajaran direksi dengan Franciscus Hillereng sebagai komisaris utama perusahaan. PT ICBP beralamatkan di Sudirman Plaza, Indofood Tower I-23, Jalan Jenderal Sudirman, Kap 76 sampai 78, Jakarta 12910. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2009, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dinamakan CBP ini karena memang produknya merupakan barang-barang dijual langsung ke konsumennya atau yang biasa disebut dengan barang jadi. Artinya adalah bisnis Indofood Sukses Makmur di bidang makmin ini telah di-spin off. Jadi diharapkan dengan proses ini mampu menimbulkan efisiensi dan terjadi integrasi sehingga mampu mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu ada kegiatan operasional. Perusahaan ini didukung oleh lebih dari 60 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah utama, khususnya di Indonesia. Sehingga perusahaan dapat senantiasa dekat dengan permintaan pasar dan menjamin kesegaran serta ketersediaan output yang telah diproduksi. Saham ICBP ini tercatat pada Bursa Efek sejak tanggal 7 Oktober 2010. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2010, harga saham dengan harga IPO sebesar Rp5.395 per sahamnya dan melepas 20% sahamnya ke publik, serta dana yang berhasil diraih adalah 6 triliun. Selanjutnya PT ICBP memiliki 10 anak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Anak perusahaan tersebut telah terafiliasi seperti yang tercantumkan pada tabel, yaitu yang pertama ada PT Surya Rengo Containers, jenisnya ada produksi bahan kemasan, aset total sebesar 1.236, presentasenya 60%, kemudian yang kedua ada PT Sukses Artajaya. Jenisnya yaitu ada jasa konsultasi manajemen, aset totalnya 4.567, presentasenya 99,9%. Kemudian yang ketiga PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia, jenisnya pemasaran produk kuliner dan distribusi, aset total sebesar 846, presentasenya 99,9%. Selanjutnya ada PT Indofood Sukisima Sukses Makmur, jenisnya yaitu ada industri makanan, pengolahan minyak dan lemak nabati untuk industri roti,
konfeksioneri, dan restoran. Aset totalnya 73 dan presentasenya 65%. Selanjutnya yang keempat, yang kelima itu ada produksi makanan ringan. Aset totalnya 1.483, presentasenya 51%. Yang keenam, PT Indofood Komsa, sukses makmur. Jenisnya yaitu pengelolaan restoran. Aset totalnya 20 dan presentasenya 86%. Yang ketujuh ada PT Anugrah Indofood Barokah Makmur. Jenisnya produksi minuman non-alkohol dan aset totalnya ada 2.086. Kemudian presentasenya ada 99,9%. Selanjutnya yang kedelapan ada Penhill Company Limited. Jenisnya yaitu perusahaan induk atau holding company. Aset totalnya 6.051. Kemudian presentasenya 100%. Selanjutnya yang kesembilan ada Indofood Food Industries, yaitu jenisnya produk mie. Aset totalnya 115 dan presentasenya 100%. Selanjutnya Drayton PTA Ltd. Itu jenisnya investasi dan agen perdagangan ekspor. Kemudian aset totalnya yaitu sebesar 1.703 dan presentasenya adalah 100%. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai profil perusahaan PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk. Good adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia. Berdiri sejak 1994 dengan nama PT Garuda Putra Putri Jaya dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994. Kantor pusat Good ini berlokasi di Wisma Garuda Food. Tepatnya Jalan Bintaro Raya nomor 10A, Jakarta 12240 Indonesia. Kegiatan bisnis Good ini telah dirintis sejak tahun 1979 oleh pendiri perusahaan melalui PT Tudung Jaya Putra. Garuda Food saat ini mengoperasikan 2 fasilitas produksi di Pati, Jawa Tengah, 1 fasilitas produksi di Gresik, kemudian 1 fasilitas produksi di kawasan industri Ranca Ekek, Sumedang, Jawa Barat. Selain itu, seluruh lini produksi Garuda Food mendapatkan dan mempertahankan sertifikat halal dan ISO 22000 Food Safety Management System. Nah, hal ini menunjukkan fokus perusahaan pada pengelolaan mutu. Garuda Food juga dari waktu ke waktu menggunakan fasilitas produksi pihak ketiga dengan pertimbangan fleksibilitas, efisiensi, dan pengelolaan risiko. Good mengekspor produk-produknya ke lebih dari 20 negara, berfokus di negara ASEAN, Cina, dan India. Atas kinerjanya yang baik ini, Good berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Most Admired Company oleh Frontier pada urutan ketiga pada tahun 2005 sampai 2011. Dan berada pada urutan kedua untuk kategori snack pada tahun 2017. Nah, pada tanggal 28 September 2018, Good memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu untuk melakukan penawaran umum perdana saham Good atau IPO kepada masyarakat sebanyak 35 juta saham dengan nilai nominal Rp100 per sahamnya dengan harga penawaran sebesar Rp1.284 per saham.
Nah, saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2018. Nah, para pemegang saham memiliki 5% atau lebih saham Garuda Putra Putri Jaya Tbk, yaitu pada PT Tudung Putra Putri Jaya sebesar 22,42%, yaitu pada Pelikan Company Ltd sebesar 9,86%, Pangayoman Adi Sunjoto sebesar 9,21%, kemudian pada Sudamek Agung Waspodo Sunjoto sebesar 9,18%, Projo Handojo Sunjoto sebesar 8,41%, Kusumo Dewi Ningrum Sunjoto sebesar 8,27%, kemudian ahli waris dari almarhum Pratolo Waluyo Sunjoto sebesar 5,88%, sebesar 7,92%, kemudian Rahaju Dewi Ningrum Sunjoto sebesar 5,88% dan Lestari Santoso Sunjoto sebesar 5,41%. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu mengenai analisis aktivitas pendanaan pada PT ICBP, Sukses Makmur Tbk, serta PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk. Baiklah, pada analisis pendanaan, PT ICBP berada di sisi kiri, kemudian PT GUD berada di sisi kanan. PT ICBP mengalami peningkatan nilai total liabilitas dan ekuitas perseroan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT GUD. Peningkatan nilai liabilitas jangka pendek dari kedua perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya utang usaha dan beban aktual perseroan. Selain itu, adanya peningkatan liabilitas sewa akibat dari penerapan PSAK nomor 73 di tahun 2020. Sedangkan adanya peningkatan liabilitas jangka panjang yang signifikan itu, terutama pada utang bank jangka panjang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 146,77% dan 93,60%. Pada PT GUD, perseroan senantiasa menjaga rasio likuiditas dengan mempertahankan kas dan bank yang cukup dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Sedangkan PT ICBP, perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan cara menjaga tingkat kas dan setara kas, serta ketersediaan pendanaan melalui jumlah komitmen fasilitas kredit yang memadai. Kedua perseroan tersebut secara rutin juga melakukan evaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Tetapi pada PT GUD, perseroan tersebut harus tunduk pada sejumlah prasyarat yang ditetapkan dalam memperoleh utang, yaitu perseroan diwajibkan untuk menjaga debt service coverage ratio minimal 1 kali, kemudian menjaga rasio utang terhadap EBITDA maksimal 4,5 kali, kemudian menjaga rasio utang terhadap nilai ekuitas maksimal 2,5 kali, dan menjaga rasio lancar minimal 1 kali. Baiklah, untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu PT GUD memperoleh pinjaman untuk pengembangan usaha perseroan dari waktu ke waktu. Selain itu, pinjaman juga akan digunakan untuk refinancing utang bank perseroan. GUD telah menyerap 80% budget belanja modal untuk tahun 2020. Nah, capital expenditure perseroan selama tahun 2020 ini merupakan progres keberlanjutan dari tahun sebelumnya. Perseroan menanganinya melalui pengelolaan keuangan dengan prinsip kehati-hatian, dengan pertimbangan dinamika industri makanan dan minuman kemasan yang tinggi, dan juga faktor persaingan yang ketat. Hal ini maka perseroan secara hati-hati selalu menjaga rasio pinjaman dan modal sehingga perseroan mampu menghadapi situasi yang sulit untuk membayar kewajiban pinjaman seandainya kinerja perseroan mengalami penurunan.
Good, sebagai perusahaan yang taat hukum, segala kegiatan usaha perseroan yang berhubungan dengan operasional pabrik ini tunduk pada berbagai undang-undang lingkungan hidup, baik itu terkait dengan polusi, udara, dan suara, serta pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Perseroan berkeyakinan telah memenuhi seluruh ketentuan undang-undang lingkungan hidup, namun kegiatan usaha perseroan akan selalu memperhatikan resiko dan kewajiban yang dapat timbul di setiap aktivitasnya. Selanjutnya yaitu kapabilitas pada PT ICBP menekankan bahwa perseroan sebagai peminjam memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Kemampuan ini dalam melunasi hutangnya ini dapat diketahui melalui laporan keuangan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Modal saham perusahaan mengalami kenaikan sebesar 46% dan untuk saldo laba secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 16%. Dari uraian tersebut, ICBP dapat dikatakan memiliki kemampuan yang baik untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya baik dari segi pengelolaan labanya maupun ketersediaan modalnya. Baik, selanjutnya yaitu analisis aktivitas investasi pada PT ICBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama yaitu pada aset lancar, bahasan pertama yaitu pada analisis atas kas dan setara kas. Kas dan setara kas terdiri atas kas di bank, serta deposito berjangka dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman. Dapat dilihat, kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar 14,071%, di mana kenaikan tersebut disebabkan oleh kas di bank yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 305,373%. Kenaikan yang signifikan ini bersumber dari peningkatan investasi perusahaan pada kas di bank dalam mata uang asing yang meningkat sebesar 408,455%. Rasio lancar merupakan salah satu dari rasio likuiditas yang paling umum dan sering digunakan. Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancarnya yang tersedia. Semakin tinggi rasio lancar, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancarnya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Pada tahun 2019, nilai rasio lancar sebesar 254%, yang mengartikan dari setiap Rp100 utang lancar akan dijamin oleh Rp254 aktiva lancarnya. Pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 226%, yang menunjukkan Rp226 aktiva lancar pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menjamin setiap Rp100 utang lancarnya. Jika rata-rata rasio lancar industrinya adalah 200%, maka tingkat likuiditas perusahaan dari tahun 2019 hingga 2020 bisa dibilang baik, karena nilai rasionya berada di atas rata-rata industrinya, sehingga PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dikatakan mampu memenuhi hutang lancarnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya yaitu analisis atas piutang usaha. Bisa dilihat, kenaikan dari piutang usaha bersih sebesar 31,88% selama tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 mengikuti pertumbuhan penjualan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Piutang usaha terdiri dari piutang usaha kepada pihak ketiga dan kepada pihak berelasi. Pihak berelasi adalah anak perusahaan dan perusahaan afiliasi. Di tahun 2020, Indofood mencadangkan sebesar Rp100 miliar. Pencadangan ini digunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin muncul dari piutang tidak tertagih. Penghapus bukuan piutang tidak tertagih hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Keuangan. Average collection period menunjukkan jumlah hari piutang rata-rata tidak dapat ditagih. Dari perhitungan di atas, jumlah hari rata-rata pengumpulan piutang menunjukkan bahwa kemampuan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk meningkat sedikit dalam menagih piutangnya. Hal tersebut tergolong cukup baik karena standar penagihan kredit ditetapkan selama 60 hari.
analisis atas persediaan. Beban pokok penjualan untuk periode 2020 mengalami kenaikan proporsi sekitar 5,46%. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan harga-harga atau disebut inflasi yang cukup signifikan untuk harga-harga bahan baku. Selain itu, hal ini juga disebabkan kenaikan jumlah produksi sebagai bentuk harapan manajemen dalam meningkatkan penjualan di tahun mendatang. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan. Nilai persediaan neto pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2020 meningkat 19,43% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Days to sell inventory merupakan rasio keuangan yang menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan bagi sebuah perusahaan untuk dapat mengubah persediaannya menjadi penjualan. Dari data di atas, dapat diketahui pada tahun 2019 diperlukan sekitar 51 hari untuk dapat menjual seluruh persediaannya. Kemudian, pada tahun 2020, perusahaan memerlukan waktu selama 52 hari untuk dapat menjual seluruh persediaannya. Peningkatan jumlah hari untuk menjual persediaan ini menggambarkan penurunan kemampuan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam melakukan penjualan. Selanjutnya yaitu analisis atas aset tetap. Pada tahun 2019 didapatkan rasio sebesar 3,83 kali dan menurun pada tahun 2020 menjadi 3,77 kali. Artinya, penurunan rasio menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menggunakan aset tetapnya. Selanjutnya yaitu analisis atas aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai jika ada. Aset tak berwujud adalah berupa paten, merek dagang, pengembangan sistem, dan perangkat lunak, termasuk biaya langsung terkait persiapan untuk tujuan penggunaan, diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama 3-20 tahun. Bisa dilihat, aset tak berwujud pada perseroan mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 nilai aset tak berwujud sebesar 2 triliun rupiah turun sebesar 25,10% menjadi 1,8 triliun rupiah pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh perseroan yang mengurangi lisensi piranti lunak yang dimilikinya. Walaupun perseroan mengurangi lisensi piranti lunaknya, bisnis yang dijalankan tetap dapat diefisiensikan dan dapat diakses dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama kita akan membahas mengenai analisis aktivitas investasi pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama kita akan melihat bagaimana aset lancar pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Nah, pada tabel di samping pada tabel kas dan juga setara kas, secara keseluruhan pos kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar 77,13%, di mana kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kas di bank sebesar 213,85%. Selain itu, terdapat pula peningkatan cash on hand sebesar 9,94%, di mana hal ini berdampak bagi peningkatan pos kas dan juga setara kas walaupun hal itu tidak terlalu signifikan. Nah, peningkatan ini bersumber dari peningkatan penjualan yang diimbangi dengan penerimaan kas dari pelanggan baik dalam bentuk tunai maupun penagihan piutang usaha. Selanjutnya, pada perhitungan kurang rasio di samping, kita dapat bahwa peningkatan dari 1,53 pada tahun 2019 menjadi 1,75 pada tahun 2020. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pada tahun 2020, perseroan memiliki aset lancar 1,75 kali lebih banyak daripada liabilitas lancarnya. Nah, peningkatan yang relatif belum signifikan ini masih tetap bisa menjadikan tolak ukur daripada kreditur dalam memberikan kreditnya, karena perseroan dalam hal ini masih cukup mampu untuk melunasi kreditnya yang akan diberikan. Yaitu pada pos piutang usaha. Pada
tabel di samping menunjukkan bahwa piutang usaha pada perseroan mengalami kenaikan sebesar 6,39% selama tahun 2020. Kenaikan ini memiliki nilai yang hampir sama dengan piutang usaha, baik itu pihak ketiga maupun pihak berelasi. Selain itu, piutang usaha yang telah jatuh tempo juga mengalami penurunan sebesar 7,81%. Hal ini memberikan bukti bahwa perseroan tetap aktif dalam penagihan piutang sehingga tidak akan terjadi kerugian yang signifikan akibat dari kerugian penurunan nilai piutang. Nah, lalu pada perhitungan rasio menunjukkan bahwa periode penagihan piutang atas penjualan kredit pada pelanggan mengalami perpanjangan hari, di mana pada tahun 2019 perseroan hanya membutuhkan 19 hari untuk memperoleh pembayaran piutang yang dimiliki. Namun, pada tahun 2020 perseroan membutuhkan waktu yang lebih lama, yakni 23 hari. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan harus memperketat kebijakan kredit dan meningkatkan pengelolaan piutang agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu pos persediaan. Dari perhitungan di samping didapatkan bahwa nilai persediaan neto mengalami kenaikan sebesar 7,07% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini diakibatkan meningkatnya pembelian persediaan pada tahun 2020. Nah, namun secara umum penjualan neto selama tahun 2020 tidak mengalami kenaikan. Sebaliknya, penjualan neto selama tahun 2020 malah mengalami penurunan. Oleh karena itu, kenaikan persediaan ini merupakan akibat dari pembelian persediaan yang tidak terlalu diimbangi dengan pembuatan produk selama tahun 2020. Lalu berdasarkan perhitungan rasio di atas didapatkan bahwa jangka waktu perseroan merubah persediaannya menjadi penjualan selama tahun 2020 adalah 53 hari. Waktu ini lebih lama dibanding tahun sebelumnya yang hanya membutuhkan waktu 49 hari. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2020 penjualan pada perseroan mengalami penurunan kemampuan, sehingga penjualan perseroan otomatis mengalami penurunan pula. Maka perseroan harus meningkatkan kemampuannya dalam melakukan penjualan. Lalu selanjutnya yaitu aset tetap pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Nah, berdasarkan perhitungannya, aset tetap neto perseroan mengalami peningkatan sebesar 18,50% dari tahun sebelumnya yang hanya 2.715 miliar menjadi 3.217 miliar pada tahun 2020. Peningkatan aset neto ini dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan perseroan dalam mengakuisisi anak usaha PT Mulya Bogaraya Tbk pada tahun 2020. Nah, berdasarkan rasio perputaran aset, didapatkan bahwa nilai perputaran aset tetap mengalami penurunan, di mana nilai rasio penurunan aset tetap pada tahun 2019 sebesar 3,38 kali turun menjadi 2,60 kali pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan mengalami penurunan tingkat efisiensi dalam menggunakan investasi berbentuk aset jangka panjangnya untuk menghasilkan penjualan. Penurunan ini mengindikasikan inefisiensi operasi yang dilakukan oleh perseroan. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai pos aset tak berwujud. Pada pos aset tak berwujud ini, perseroan mengalami penurunan di mana pada tahun 2019 nilai aset tak terwujud 29 miliar rupiah turun sebesar 25,10% menjadi 22 miliar rupiah pada tahun 2020. Nah, penurunan ini disebabkan oleh perseroan yang mengurangi lisensi piranti lunak yang dimiliki. Walaupun perseroan mengurangi lisensi piranti lunaknya, bisnis yang dijalankan tetap dapat diefisiensikan dan dapat diakses dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan analisis aktivitas investasi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk periode 2019 sampai dengan 2020. Nah, dari rasio-rasio di samping dapat menunjukkan bahwa secara keseluruhan rasio aktivitas investasi pada kedua PT tersebut mengalami kesamaan atau secara keseluruhan tuh mirip.
Namun hal ini berbeda pada rasio current rasionya, di mana pada PT Indofood mengalami penurunan, sedangkan pada PT Garuda Food mengalami peningkatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada PT Indofood terdapat pengurangan efisiensi dalam pengembalian liabilitas lancar menggunakan aset lancarnya, sedangkan pada Garuda Food mengalami peningkatan pengembalian liabilitas lancar menggunakan aset-aset lancar yang dimiliki. Itu dapat ditarik kesimpulan juga bahwa pada PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK terjadi penurunan penjualan yang berimbas pada kenaikan persediaan milik perseroan, sehingga mengalami penurunan kemampuan dalam hal penjualan. Perseroan juga mengalami perpanjangan waktu penagihan dari sebelumnya. Selain itu, pengelolaan aset tetap perseroan mengalami penurunan tingkat efisiensi. Sedangkan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk terjadi peningkatan persediaan yang merupakan akibat dari penjualan produk yang mengalami penurunan. Lalu pengelolaan piutang juga mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan peningkatan kebijakan kredit. Dalam hal investasi, aset jangka panjang juga mengalami penurunan tingkat efisiensi. Baik, yang selanjutnya adalah tentang analisis pengembalian modal dan analisis profitabilitas dari objek teliti kami, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan juga PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dalam penelitian ini kami menggunakan variabel yang didapatkan dari laporan keuangan PT ICBP tahun 2020 dengan angka pembanding tahun 2019 yang menggunakan suatu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, yaitu analisis profitabilitas. Demi mengetahui sejauh mana PT ICBP Tbk dapat memperoleh laba pada tingkat penjualan tertentu dalam jangka waktu tertentu dalam periode waktu berjalan. Untuk menganalisis profitabilitas dan tingkat pengembalian modal PT ICBP Tbk tahun 2020 juga 2019, maka dapat dilihat pada beberapa rasio seperti Return on Asset Ratio atau yang disingkat ROA. Untuk ICBP pada tahun 2019 menunjukkan angka 14,7% yang menurun sebanyak 4% kurang lebih pada tahun 2020 hingga mencapai 10,4% saja. Diikuti dengan Return on Equity Ratio atau yang disingkat ROE pada tahun 2019 ICBP mendapatkan angka 21,7% dan menurun pada tahun 2020 hingga 19,3%. Lalu pada tahun 2019, operating profit margin untuk ICBP adalah 13%, meningkat 3% yang mengartikan penjualan dari operasi perusahaan meningkat sebanyak 3% pada tahun 2020 mencapai 16%. Lalu diikuti dengan return on capital employed atau yang disingkat ROCE pada tahun 2019 hanya pada 12% yang meningkat 2% pada tahun 2020 menjadi 14%. Yang diikuti terakhir oleh return on net operating asset atau yang disingkat dengan RNOA pada tahun 2019 mencapai 20% namun menurun pada tahun 2020 menurun 5% sehingga hanya mencatat 15% untuk RNOA. Baik, yang pertama adalah tentang return on equity ratio atau yang disingkat dengan ROE. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari menggunakan modal ekuitas yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham turun pada tahun 2020. Pembilang dalam rasio timbal hasil dari ekuitas perusahaan adalah ekuitas perusahaan yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebagai akibat dari akuisisi PCL yang baru dilakukan pada tahun 2020. Sedangkan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan perusahaan tidak jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat di sini bahwa akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan berpengaruh cukup tinggi pada imbal hasil atas aset rasio sehingga menaikkan goodwill perusahaan sebesar 52.230.316 sebagai selisihnya dari tahun 2019 atau meningkat 2.941% dari tahun sebelumnya. Laba yang dimiliki perusahaan sebagai penyebut dalam rasio imbal hasil atas aset atau ROE ini tidak berubah terlalu signifikan pada tahun 2020. Perusahaan menghasilkan laba 7.421.643 atau selisih sebesar 1.685.154 dari tahun sebelumnya. Yang selanjutnya adalah ROA atau Return on Asset Ratio. Dari ROA ini kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan setiap unit aset untuk menghasilkan laba pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020. Selisih di antara tahun tersebut cukup tinggi yaitu 4,3% yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya tadi. Total aset yang dimiliki perusahaan pada tahun 2020 adalah sebesar 100 juta
103.558.325 yang peningkatan ini dipengaruhi besar oleh akuisisi PCL yang baru dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 perusahaan hanya memiliki total aset sebesar 38.709.314. Sebelum perusahaan melakukan akuisisi terhadap PCL, akuisisi yang dilakukan perusahaan berpengaruh cukup tinggi ternyata pada imbal hasil atas aset rasio atau ROA, sehingga menaikkan goodwill perusahaan sebesar 52.230.316 sebagai selisih atau meningkat pada 2.941% tadi yang seperti disebutkan. Nah, penurunan ini namun tidak dianggap sebagai kemunduran perusahaan karena tidak banyak yang mengetahui bahwa PT Indofood CBP Tbk telah mengakuisisi PCL sebagai salah satu entitas anaknya yang memproduksi mie instan dengan merek dagang Indomie di Afrika Timur Tengah, dan Eropa Tenggara melalui perjanjian lisensi. Meskipun rasio ini dimiliki menurun, dengan peluang investasi yang lebih luas dan baik, maka akan tercipta manajemen biaya yang efektif yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Yang selanjutnya adalah net operating profit margin. Hasil analisis pada operating profit margin perusahaan dapat menutupi kekurangan atau penurunan dalam rasio-rasio sebelumnya, yang mana pada tahun 2020 PT CBP Tbk memiliki peningkatan persentase laba operasional atas penjualan bersih yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dengan selisih 3%. Perusahaan membuktikan peningkatan laba yang cukup tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya aset atau ekuitas perusahaan yang tiba-tiba karena akuisisi PCL tersebut. Penjualan bersih perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp46.641.048, meningkat sebesar Rp4.344.345 dari tahun 2019, serta laba tahun 2020 yang juga meningkat Rp7.421.643 atau selisih sebesar Rp1.658.154 dari tahun sebelumnya. Rasio margin laba operasional atau operating profit margin sebagai encounter dari rasio sebelumnya membuktikan bahwa imbal hasil balik akuisisi yang dilakukan perusahaan tidak terlalu berpengaruh dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Manajer beranggapan seiring berjalannya waktu, maka langkah perusahaan dalam akuisisi PCL akan jauh meningkatkan laba perusahaan pada tahun-tahun berikutnya. Berikutnya adalah tentang analisis pengembalian modal dan profitabilitas dari PT CBP Tbk adalah Return on Capital Employed atau yang disingkat dengan ROC. Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal atau investasi yang ada. Data menunjukkan bahwa perusahaan masih dikatakan efisien dalam mengelola modal atau investasi yang ada untuk menghasilkan keuntungan yang mana meningkat sebanyak 2% dari tahun sebelumnya. Pengukuran berbeda dari modal investasi yang digunakan mencerminkan perspektif penggunaan yang berbeda atau pengguna yang berbeda. Pengukuran terakhir dilakukan untuk mengetahui tingkat pengembalian atas modal investasi perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada yang pertama, aset operasi bersih, yang kedua, menghitung modal investasi untuk suatu periode, yang ketiga, modal ekuitas saham biasa. Hasil analisis ROCE ini membuktikan seberapa baik pihak manajemen mengelola investasi yang dimiliki perusahaan, baik yang diperoleh dari modal sendiri atau kreditor yang menandakan keberhasilan terhadap suatu pertumbuhan perusahaan meskipun belum maksimal, karena akuisisi yang baru-baru ini dan belum diketahui oleh orang banyak. Dan untuk analisis pengembalian modal dan profitabilitas yang terakhir, kami menggunakan Return on Net Operating Asset atau disingkat dengan RNOA. Hasil analisis penyesuaian yang berhubungan dengan persediaan mempengaruhi pembilang maupun penyebut dari perhitungan pengembalian atas modal investasi, sehingga mempengaruhi keduanya. Untuk menghitung tingkat pengembalian, maka diperlukan RNOA sama dengan internal rumusnya, laba operasi neto setelah pajak dibagi rata-rata aset operasi neto, atau RNOA sama dengan margin laba operasi neto dikali perputaran aset operasi neto. Perusahaan memiliki margin laba operasi sebesar 0,13% pada tahun 2019, juga 0,16% pada tahun 2020, dan perputaran aset neto
dari tahun 2019 mencapai sehingga 2020 secara berurutan adalah 1,6 dan 0,93. Sehingga perusahaan memiliki tingkat pengembalian atas modal investasi dalam persen ya dihitungnya pada tahun 2019 sampai 2020 adalah secara berurutan 20% dan 15%. Meskipun pada tahun 2020 terlihat lebih rendah dibandingkan 2019. Hal ini lagi-lagi disebabkan oleh penjualan pada tahun 2020 yang meningkat 10% dan yang paling signifikan ada peningkatan pada rata-rata aset operasinya itu sebesar 89% maksud saya. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 pada sisi aset tidak lancar PT Indofood Tbk yang mengakuisisi PCL tadi. Meskipun pada tahun 2020 terlihat lebih rendah tadi yang bisa disebutkan, terdapat peningkatan pada goodwill 54.6.155 rupiah pada tahun 2020 dan 1.775.839 rupiah atau dengan selisih tadi. Peningkatan pada goodwill terjadi karena selama periode berjalan perusahaan melakukan akuisisi PCL atau Pinahill Corporal Limited senilai Rp52.230.316. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis tentang pengembalian modal dan analisis profitabilitas PT Garuda Food Putri Jaya Terbuka. Jadi, untuk menganalisis hal tersebut, kita akan membandingkan beberapa rasio seperti return on asset ratio, ada return on equity, operating profit margin, return on capital employed, dan juga return net operating asset atau RNOA. Jadi untuk yang pertama itu adalah return on equity atau rasio pengembalian ekuitas. Nah, rasio ini sendiri itu merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitasnya. Jadi untuk ROE PT Garuda Food Putri Jaya Terbuka ini sendiri pada tahun 2020 itu adalah 8,47%. Nah, pada tahun 2019 itu sebesar 15,76%. Lalu selanjutnya pada tahun 2018 itu 17,09%. Nah, dapat dilihat bahwa pada 3 tahun berturut-turut ROE pada perusahaan ini adalah turun secara signifikan. Dapat kita simpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui modal yang diberikan oleh pemegang saham itu adalah turun dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi dikarenakan peningkatan jumlah ekuitas perseroan pada akhir tahun. Pada tahun 2020 itu tercatat 2.894 miliar. Atau itu meningkat 4,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan ini tidak diiringi oleh kenaikan pada penjualan bersihnya sebesar 7.711,33 miliar atau mengalami penurunan sebesar minus 8,62% dari tahun sebelumnya. Penjualan di dalam negeri ini mengalami penurunan sebesar minus 8,05%, sedangkan penjualan ekspor itu juga mengalami penurunan sebesar minus 18,69%. Nah, hal ini menyebabkan laba bersih juga mengalami penurunan sebesar minus 43,7% menjadi 245,1 miliar. Nah, kenaikan modal dan penurunan penjualan inilah yang menyebabkan return on equity pada PT Garuda Food Putri Jaya Terbuka menurun setiap tahunnya. Selanjutnya, rasio selanjutnya itu adalah return on asset ratio. Jadi, itu adalah rasio pengembalian aset, di mana itu merupakan rasio keuangan yang akan menunjukkan imbal hasil atas penggunaan aktivitas perusahaan. Nah, dalam hal ini, ROA perusahaan itu pada tahun 2020 adalah 3,73% dan pada tahun 2019 8,61%, sedangkan pada tahun 2018 itu adalah 10,10%. Nah, lagi-lagi ROA perusahaan rasionya itu menurun pada 3 tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan laba bersih perusahaan pada 3 tahun terakhir yang juga diiringi oleh kenaikan total aset perseroan yang mengalami pertumbuhan sebesar 6.571 miliar atau meningkat 29,78% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Nah, peningkatan total aset tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah kas dan setara kas sebesar 374 miliar dan juga peningkatan aset tetap sebesar 502 miliar serta juga dapat peningkatan goodwill sebesar 736 miliar sebagai efek dari akuisisi PT Mulia Boga Raya. Penurunan ini juga menandakan bahwa perusahaan semakin tidak efektif dalam mengelola harta untuk menghasilkan labanya.
Baiklah, rasio selanjutnya itu adalah operating profit margin. Nah, pada rasio ini itu digunakan untuk mengukur efisiensi operasional suatu perusahaan. Nah, dalam rasio ini itu mencakup beban penjualan dan juga beban administrasi sebagai variabel dari laba operasi tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis OPM perusahaan pada tahun 2020 itu sebesar 5,85% dan pada tahun 2019 itu 7,97% dan pada tahun 2018 sebesar 8,5%. Dapat kita lihat juga pada 3 tahun berturut-turut itu mengalami penurunan kembali. Lalu hal ini tuh disebabkan karena perseroan itu membukukan laba usaha sebesar 451 miliar di tahun 2020. 32,8% itu lebih turun dari tahun sebelumnya. Nah, penurunan laba usaha ini itu disebabkan oleh penurunan laba bruto sebesar 386 miliar. Hal itu dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19. Penurunan itu tersebut juga diiringi oleh penurunan penjualan bersih sebesar 7.711 miliar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu turun 8,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, hal ini juga alasannya masih sama, yaitu akibat pandemi COVID-19 dan juga efek dari berlakunya PSAK 72 sejak tahun 2020, di mana saat itu terdapat reklasifikasi biaya promosi yang sebelumnya itu tercatat sebagai bagian dari biaya advertising and promotion, saat ini itu dicatat sebagai pengurang dari penjualan kotor sebesar 598 miliar, sehingga itu juga menurunkan besarnya penjualan bersih seperti itu. Selanjutnya itu adalah return on capital employed. Jadi ini adalah merupakan pengembalian modal kerja. Jadi ini merupakan suatu pengukuran profitabilitas dan efisiensi yang dapat dihasilkan dari modal yang digunakan. Dalam hal ini, jika nilai dari ROCE ini semakin tinggi, maka semakin tinggi pula efisiensi perusahaan dalam menggunakan dana yang ada. Namun, pada PT Garuda Putri Jaya Terbuka ini, terdapat penurunan ROCE sebesar dari 0,24 pada tahun 2020, 0,24 kali, turun ke 0,16 kali. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa kesempatan untuk memperoleh investor itu semakin kecil karena investor itu dapat melihat efisiensi perusahaan dalam menggunakan dana yang ada itu sangatlah rendah, seperti itu. Lalu next itu ada return on operating asset. Pada rasio ini kita dapat mengetahui kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba atas investasi yang telah dilakukan perusahaan dalam kas, modal kerja, dan juga aktiva tetap. Dalam hal ini, return on operating asset perusahaan pada tahun 2019 itu sebesar 0,3%, 0,3 kali, menurun ke 0,2 di tahun 2020, dengan pertumbuhan laba operasi dari tahun 2019 ke 2020 itu sebesar 32,89%, dan juga aktiva lancar yang meningkat sebesar 15,72% dari tahun 2019 sebesar 2.000 miliar rupiah. Nah, peningkatan aset lancar berupa kas yang diiringi dengan penurunannya laba usaha yang cukup tinggi itu menyebabkan perusahaan kurang mampu menghasilkan laba bagi investor dan menyebabkan return net operating asset ini menurun. Baik, yang selanjutnya adalah analisis perbandingan pengembalian modal dan analisis profitabilitas dari PT Indofood CBP, TBK, dan juga PT Garuda Putri Jaya Tbk. Analisis yang digunakan untuk membandingkan pengembalian modal dan analisis profitabilitas kedua perusahaan adalah return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, operating profit margin atau OPM, return on operating capital employed ratio atau ROCE, return on net operating asset ratio atau yang disingkat RNOA pada tahun periode 2020-2019. Analisis return on asset ratio PT Indofood CBP Tbk menunjukkan performa yang lebih baik untuk menghasilkan laba dari setiap aset yang dimiliki dibandingkan dengan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Perhitungan rasio total aset pada kedua perusahaan sama-sama meningkat pada tahun 2020 karena adanya akuisisi yang dilakukan oleh kedua perusahaan, yaitu kedua perusahaan. PT CBP terbagi dalam 6 segmen operasi yang terbagi pada divisi mie instan, divisi dairy atau produk susu, divisi penyedap makanan, divisi makanan ringan, divisi nutrisi dan makanan khusus, juga divisi minuman. Pada tahun 2020, segmen makanan
masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perseroan dengan kontribusi mencapai 86,33%. Saat ini dua merek perseroan yaitu Coklatos dan Gary masing-masing memimpin pangsa pasar dalam kategori wafer stick dan Malkis and Rob di posisi pertama dan kedua dengan pangsa pasar di atas 40% dan 30% pada tahun 2020. Data didapatkan dari Nielsen. Perbandingan analisis return on equity ratio dari ICBP mengungguli PT Garuda Food. PT ICBP mengiringnya dengan kenaikan penjualan neto sehingga meningkatkan laba bersih perusahaan pada tahun 2020 seperti yang dapat dilihat pada gambar. Ini dari laporan keuangan PT ICBP yang mengungguli karena adanya akuisisi PCL yang senilai pada 19 juta. Dibandingkan dengan PT Garuda Food yang juga mengalami penurunan tingkat ROE pada tahun 2020 adalah 8,47%, peningkatan pada KNP yang tidak diiringi dengan peningkatnya penjualan neto mengalami penurunan sebesar 8,62%. Penjualan di dalam negeri mengalami penurunan sebesar 8,05%. Hasil analisis pada operating profit margin perusahaan dapat menutupi kekurangan penurunan dalam rasio sebelumnya, yang mana pada tahun 2020 PT Indofood CBP Tbk memiliki peningkatan persentase laba operasional atas penjualan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan 2019 dengan selisih 3%. Hasil dari PT Garuda Food analisis pada OPM atau operating profit margin pada 3 tahun terakhir menurun secara signifikan. Hasil analisis ini sejalan dengan penurunan laba bruto sebesar 386 miliar pada PT Garuda Food. Hasil analisis return on capital employed menunjukkan bahwa perusahaan masih dikatakan efisien dalam mengelola modal investasi yang ada untuk menghasilkan keuntungan, yang mana meningkat sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Hasil analisis yang berbanding terbalik terjadi pada PT Garuda Food. Dalam hal ini, ROCE atau Return on Capital Employed perusahaan menurun dari 0,24 kali ke tahun 2020 sebesar 0,16 kali. Perusahaan memiliki margin laba operasi neto sebesar 0,13 pada tahun 2019, juga 0,16 pada tahun 2020, dan perputaran aset operasi neto pada tahun 2019-2020 secara berurutan 1,6 dan 0,93, sehingga perusahaan memiliki tingkat pengembalian atas modal investasi dalam persen pada tahun 2020 adalah 20% dan 2015. Ini untuk PT ICBP Tbk. Sedangkan PT Garuda Food pada analisis return on net operating asset perusahaan pada tahun 2019 sebesar 0,3 menurun ke 0,2 di tahun 2020 dengan pertumbuhan laba operasi tahun 2019 ke 2020 sebesar 32,89% dan aktiva lancar yang meningkat 15,72% dari tahun 2019 sebesar 2.000 miliar. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan analisis aliran kas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan juga Garuda Food pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas landasan teori terlebih dahulu, di mana saya menggunakan beberapa rumus untuk menganalisis aliran kas. Yang pertama ada rasio arus kas operasi atau AKO, di mana rumusnya tertera pada layar, kemudian ada rasio cakupan arus dana, kemudian ada rasio cakupan kas terhadap bunga, ada rasio cakupan kas terhadap utang lancar, kemudian ada lagi rasio pengeluaran modal, rasio total hutang, rasio arus kas bersih beban, terus ada juga rasio kecakupan arus kas, di mana nanti setelah diolah angka-angkanya, di mana untuk angka-angkanya kami mendapatkan dari annual report di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, maka didapatkan hasil tabel seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya pada ICBP itu aliran kasnya, rasio aliran kasnya itu rata-rata fluktuatif. Dia menurun pada rasio AKKB, di mana dari 2018 sampai tahun 2020 itu rasionya menurun. Sedangkan yang lain itu fluktuatif atau cenderung naik turun. Jadi di tahun 2018 ke tahun 2019 dia naik, kemudian ke tahun 2020 dia turun lagi. Rata-rata analisis aliran kasnya seperti itu, di mana di sini dapat
saya ambil kesimpulan bahwasannya pada rasio arus kas operasi itu menunjukkan bahwa nilai rasio arus kas operasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu fluktuatif dan menurun, sehingga memiliki kinerja keuangan yang kurang baik di tahun 2020. Namun, pada tahun 2019, kinerja perusahaan itu sangat baik. Hal tersebut dibuktikan oleh kenaikan rasio-rasio arus kas yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kemudian berdasarkan rasio cakupan arus dana itu memiliki kinerja keuangan yang baik di tahun 2019 dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini dikarenakan rasio yang berfluktuatif tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan kemudian mengalami penurunan di tahun berikutnya, yaitu tahun 2020. Jadi di tahun 2018 ke tahun 2019 dia naik, kemudian dia turun di tahun 2020. Nah, setelah itu untuk rasio cakupan kas terhadap bunga, kinerja keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu kurang baik di tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat menutup biaya bunga pada PT Indofood Sukses Makmur. Jadi pada tahun 2019 ke 2020 itu biaya bunganya cukup tinggi, teman-teman. Kemudian berdasarkan cakupan kas terhadap hutang lancar, kinerja keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu kurang baik di tahun 2020 karena arus kas tidak mampu menjamin atau menutup kewajiban lancar perusahaannya. Kemudian rasio pengeluaran modal memiliki kinerja yang kurang baik di tahun 2019 dan kemudian kinerja keuangan tersebut menurun di tahun 2020 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran modal itu berfluktuatif. Di sini pengeluaran modal itu berarti kalau misalkan di tabel itu PM. Nah, kemudian TH berdasarkan rasio total hutang, kinerja keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu kurang baik juga, karena memang rata-rata rasio aliran kas ini menurun di tahun 2020. Jadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 dia itu menurun. Hal tersebut dikarenakan rasio pada tahun 2020 ini rasio paling rendah jika dibandingkan dengan ketiga tahun yang dianalisis sebelumnya, yaitu 2018, 19, 20. Nah, tahun 2020 ini merupakan rasio TH yang paling rendah. TH itu berarti rasio total hutang yang paling rendah itu ada di tahun 2020. Kemudian ada rasio arus kas bersih bebas. Jadi walaupun rasio yang dihasilkan lebih dari 1, tetapi dinilai kurang baik karena presentasi pada rasio yang dihasilkan cenderung menurun. Kemudian rasio kecakupan arus kas PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang paling terakhir, atau kalau misalkan di tabel itu ditandai dengan kode KAK, itu dihasilkan cenderung menurun. Nah, kemudian rasio kecakupan arus kas yang KAK ini itu dia minus dan menurun dari tahun ke tahun. Jadi kalau misalkan memang rasio itu nilainya minus, itu cenderung menandakan hal yang kurang baik terhadap perusahaan tersebut. Di mana setelah kami melakukan analisis, di sini kami mempunyai beberapa saran untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di mana yang pertama yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebaiknya mengurangi jumlah hutang agar di kemudian hari kinerja perusahaan itu lebih baik lagi, karena memang seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya hutang yang tinggi itu tidak menandakan hal yang baik bagi perusahaan, karena hutang yang tinggi itu dapat mengganggu kredit, kemudian investasi juga bisa mengganggu, teman-teman. Kemudian yang kedua, karena kemampuan perusahaan dalam menutup biaya bunga itu belum maksimal, maka perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan lagi arus kas operasi dari perusahaan. Jika perusahaan itu memiliki arus kas operasi yang meningkat, tentu perusahaan mampu menutup biaya bunga dan menghasilkan kinerja yang baik. Kemudian saran yang ketiga yaitu sebaiknya perusahaan itu meningkatkan kembali jumlah arus kas operasi. Jika perusahaan mampu meningkatkan arus kas operasi, maka di tahun-tahun yang akan datang perusahaan itu mampu membiayai pengeluaran modal sehingga bisa memperoleh kinerja yang baik di tahun-tahun selanjutnya. Di sini kita dapat simpulkan bahwasannya jika arus kas operasi suatu perusahaan itu meningkat, maka kinerja perusahaannya juga akan meningkat. Nah, kemudian saran yang berikutnya yaitu untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebaiknya meningkatkan laba dan memperhatikan pengeluaran modal serta kewajiban lancar agar perusahaan tetap dapat menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan mendatang. Jadi di tahun-tahun selanjutnya itu bisa terpenuhi. Kemudian saran selanjutnya itu dikarenakan kinerja keuangan
di tahun 2020 itu sangat menurun dari tahun sebelumnya, yang mana tahun 2019 itu kinerja keuangan sangat baik. Hal tersebut terlihat dari kenaikan rasio dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang sangat signifikan. Oleh karena itu diharapkan perusahaan di tahun 2021 dapat meningkatkan kinerja perusahaannya dengan bermodalkan evaluasi dari penurunan di tahun 2020. Kenapa ya? Kok bisa turun? Apa karena pandemi atau karena apa gitu kan? Jadi perusahaan tuh harus evaluasi nih. Jadi mereka tuh harus tahu apa sih penyebab rasio aliran kas ini turun gitu. Sehingga jika mereka sudah menemukan nih, oh jadi misalkan faktor penurunannya karena pandemi. Jadi perusahaan harus punya strategi yang kuat lagi, memiliki strategi yang kuat lebih matang lagi untuk menghadapi kinerja di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas analisis aliran kas pada PT Garuda Food Indonesia. Nah, jika kita lihat di sini tidak jauh berbeda karena memang setelah dianalisis itu rata-rata fluktuatif. Jadi fluktuatif dan cenderung menurun. Di sini bedanya tadi kalau misalkan pada Indofood itu dari 2018 ke 2019 itu meningkat, sedangkan di tahun 2019 ke 2020 dia menurun. Nah, ini kalau misalkan Garuda Food itu sebaliknya, dari 2018 ke 2019 dia menurun, di tahun 2019 tahun 2020 dia meningkat. Jadi itu perbedaannya. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel yang udah tertera di layar, itu jelas sekali memang rata-rata naik turun, tidak ada yang meningkat, namun ada yang menurun pada rasio AKKB, di mana di tahun 2018 dia sebesar 5,85, kemudian turun hampir setengahnya di tahun 2019, yaitu sebesar 2,91, dan menurun lagi di tahun 2020 sebesar 1,81. Nah, namun di sini rata-ratanya sebesar 3,42, jadi di antara ketiga tahun tersebut yang di atas rata-rata hanya ada pada tahun 2018. Di mana di sini saya dapat membacakan kesimpulan bahwasannya rasio arus kas operasi itu menunjukkan bahwa nilai rasio arus kas pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk itu fluktuatif, sehingga memiliki kinerja keuangan yang sangat menurun di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kinerja perusahaan itu sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan rasionya dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan rasio cakupan arus dana. Kalau misalkan di tabel itu berarti di tabel baris kedua yaitu CAD, di mana di sini memiliki kinerja keuangan yang baik di tahun 2020 dan kemudian mengalami penurunan kinerja di tahun 2019. Hal ini dikarenakan rasio yang berfluktuatif mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun berikutnya, yaitu tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya rasio cakupan kas terhadap bunga, itu berarti CKB, yang berarti PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini kurang baik di tahun 2019 karena tidak dapat menutup biaya bunga PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Kemudian berdasarkan rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, kinerja keuangan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini kurang baik di tahun 2019. Hal tersebut karena arus kas tidak mampu menjamin dan menutupi kewajiban lancar perusahaan. Nah, kemudian rasio pengeluaran modal memiliki kinerja yang kurang baik di tahun 2019 karena kinerja keuangan menurun di tahun tersebut, tetapi PT Indofood Sukses Makmur itu berhasil melakukan evaluasi di tahun 2019 sehingga dampaknya yaitu perusahaan mengalami peningkatan kinerja perusahaan di tahun berikutnya. Kemudian berdasarkan rasio total hutang kinerja, keuangan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk itu kurang baik di tahun 2019. Memang di sini tidak dapat kami pungkiri memang di tahun 2019 itu hampir semua rasio aliran kas itu menurun. Jadi memang rata-rata semuanya menurun. Bahkan di rasio AKKB itu dari tahun ke tahun malah menurun. Kalau misalkan rasio lainnya kan dari tahun 2018-2019 menurun, kemudian meningkat di tahun 2020. Nah, untuk rasio AKKB sendiri ini dia dari 2018, 19, 20 dia menurun. Berarti kan kinerja perusahaannya dari tahun ke tahun itu memang kurang baik seperti itu. Nah, di sini kami dapat mengambil kesimpulan sekaligus saran untuk
PT Garuda Food bahwasannya PT Garuda Food Putra Putri JTBK ini sebaiknya mengurangi jumlah hutang agar di kemudian hari kinerja perusahaan itu bisa lebih baik lagi. Karena berdasarkan total hutang pada perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya itu terus meningkat dari tahun 2018, 19, 20 itu dia makin meningkat jumlahnya. Kemudian saran yang kedua, karena perusahaan ini dalam menutupi biaya bunga belum maksimal, maka perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan lagi arus kas operasi dari perusahaan. Jika perusahaan memiliki arus kas operasi yang meningkat, tentu saja mampu menutupi biaya bunga dan menghasilkan kinerja yang baik. Nah, kemudian yang saran yang ketiga, sebaiknya perusahaan itu lebih meningkatkan lagi jumlah arus kas operasinya. Jika perusahaan mampu meningkatkan arus kas operasi, maka di tahun-tahun berikutnya perusahaan itu memiliki kinerja yang baik, memiliki modal yang baik, sehingga bisa memperoleh kinerja yang baik di tahun selanjutnya. Jadi nanti grafik arus kas operasinya itu akan meningkat, jadi nggak berfluktuatif gitu. Kalau misalkan meningkat kan berarti kinerja keuangannya juga meningkat. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, PT Garuda Food Putra Putri Jaya sebaiknya lebih meningkatkan laba dan memperhatikan pengeluaran modal serta kewajiban lancar agar perusahaan itu dapat menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan mendatang. Kemudian untuk saran yang terakhir nih, dikarenakan kinerja keuangan di tahun 2019 itu sangat menurun dari tahun sebelumnya, oleh karena itu diharapkan perusahaan di tahun 2021 dapat minimal tuh mempertahankan kinerja perusahaannya. Jadi kan tadi kan dari 2018 ke tahun 2019 dia nurun. Kemudian dia naik di tahun 2020. Jadi nanti harapannya di tahun 2021 PT Garuda Food ini mampu mempertahankan kinerjanya di tahun 2020. Jadi jangan sampai turun nih rasio aliran kasnya di tahun 2021 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas perbandingan antara ICBP dan GOOD. Jadi setelah kami melakukan analisis aliran kas pada PT Indofood dan Garuda Food, maka di sini kami dapat menyimpulkan bahwasannya pada PT Indofood kinerja keuangan tahun 2018 ke tahun 2019 itu meningkat. Sedangkan kinerja keuangan dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu dia menurun. Ini mungkin saja disebabkan PT Indofood itu belum mampu menyesuaikan keterpurukan ekonomi, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya sepanjang tahun 2020 itu pandemi COVID-19 itu benar-benar terpuruk. Jadi dari awal Januari sampai Desember itu benar-benar ada PPKM, kemudian ada pembatasan, kemudian pokoknya banyak pekerjaan yang dibatasi. Nah, mungkin oleh karena itu PT Indofood itu jadi belum dapat menyesuaikan pandemi tersebut. Oleh karena itu di tahun 2020 kinerja keuangannya itu menurun. Hal itu dibuktikan dengan analisis aliran kas yang sangat menurun di tahun 2020. Nah, hal tersebut berbanding terbalik dengan PT Garuda Food. Karena pada PT Garuda Food itu di tahun 2018 ke tahun 2019 dia menurun. Nah, kemudian di tahun 2020 dia malah meningkat. Nah, hal tersebut bisa saja kami katakan bahwasannya berarti Garuda Food itu sudah memiliki strategi yang kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19 sehingga aliran kasnya itu naik. Jadi kinerja keuangannya juga naik gitu, walaupun memang masih dikatakan fluktuatif, namun pada tahun 2019 sampai 2020 itu dikatakan kinerja meningkat karena memang rasio aliran kasnya juga meningkat seperti itu. Jadi itu perbandingan jika dianalisis dari 3 tahun dari PT ICBP dan juga Garuda Food. Nah, jadi meningkat menurun pada ICBP dan pada Garuda Food menurun dan meningkat. Baiklah, untuk materi yang berikutnya yaitu mengenai rekomendasi kepada pengguna laporan keuangan. ICBP dan GOOD adalah perusahaan industri yang menjalankan produksi consumer good dengan produk makanan olahan sebagai objek keluaran utama perusahaan. Sebagai bentuk perusahaan manufaktur, ICBP dan GOOD harus memiliki sistem manajemen biaya dan pengaturan produksi yang dapat meningkatkan penjualan untuk meningkatkan profit perusahaan. Sistem manajemen biaya dapat dilakukan apabila pengaturan keuangan perusahaan sudah dapat dialokasikan dengan baik pada setiap sistem departemen yang ada pada perusahaan. Untuk dapat melakukan pengaturan atas keuangan tersebut, perolehan atas aset dapat dikelola oleh manajemen internal perusahaan dari sisi pendanaan, pembiayaan, maupun investasi, supaya dapat menciptakan profit yang maksimum untuk kedua perusahaan. Jika dilihat dari penilaian aset, ICBP mampu mendorong peningkatan pada nilai total aset mereka di tahun 2020 dengan besaran lebih dari 300% dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai utang terbesar berasal dari utang jangka panjang atas utang bank sebesar 25 kali lipat,
di mana dorongan atas penilaian ini tidak diikuti dengan peningkatan modal saham, sehingga hal ini akan mendorong beban perusahaan akan semakin besar di masa yang akan datang. Kemudian, pada penilaian aset PT Good, perusahaan mengalami peningkatan yang tinggi di tahun 2020, di mana terjadinya peningkatan nilai akun kas yang cukup tinggi, akun piutang, persediaan, goodwill, dan estimasi tagihan PPh yang tinggi. Peningkatan nilai aset ini sebagian besar diperoleh dari pendanaan atas liabilitas daripada nilai ekuitasnya. Peningkatan nilai total utang yang tinggi membuat perusahaan memiliki beban yang sangat tinggi di tahun berikutnya, di mana peningkatan nilai utang yang tinggi ini diperoleh dari kenaikan utang jangka panjang yang lebih dari 200% daripada tahun sebelumnya. Kemudian penilaian atas pendanaan ini dapat dilihat pada analisis aktivitas pendanaan dari kedua perusahaan. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai rekomendasi kepada perusahaan atau pihak internal. Melihat dari permasalahan pendanaan tersebut dapat diberikan rekomendasi kepada perusahaan, yaitu yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan nilai modal saham mereka dengan melakukan stock split saham beredar untuk dapat meningkatkan tambahan modal di store dari sisi ekuitas daripada meningkatkan nilai utang banknya. Kemudian, kedua perusahaan dapat membentuk bagian manajemen investasi pada perusahaan. Departemen ini dapat digunakan dalam melakukan pengelolaan investasi perusahaan daripada menyimpan nilai aset kas yang tidak digunakan oleh perusahaan dalam jangka pendek. Perusahaan dapat mendorong pembiayaan jangka pendek atas investasi jangka pendek dan membuat cadangan kas untuk investasi jangka panjang, sehingga akan terdapat perputaran nilai aset yang bermanfaat pada perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan layanan jasa konsumsi, kedua perusahaan dapat meningkatkan relasi dan kerjasama dengan perusahaan lain untuk mendorong profitabilitas dalam meningkatkan nilai ekuitas untuk meningkatkan cadangan saldo laba pada perusahaan. Baiklah, untuk yang berikutnya yaitu rekomendasi kepada pihak eksternal. Perlu diketahui bahwa pihak eksternal perusahaan dapat berasal dari lembaga pemerintahan, pemegang saham atau stakeholder, analisis atau ekonom yang menggunakan laporan keuangan untuk tujuan analisis atau studi, dan juga masyarakat umum termasuk masyarakat luar negeri. Pihak eksternal dapat melakukan pembelian atas saham ICBP dan Good di Bursa Efek Indonesia dengan mencari kode emiten perusahaan di daftar saham perusahaan. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan pembelian saham diperlukan untuk membeli 100 lembar saham atau senilai 1 lot yang memberikan benefit berupa kepemilikan atas perusahaan, pembagian dividen, keuntungan dari nilai penjualan saham atau capital gain. Dalam melakukan pembelian saham, calon investor harus dapat melakukan analisis laporan keuangan perusahaan dari proyek dan aktivitas bisnis yang dimilikinya. Untuk menilai laporan keuangan perusahaan, pengguna laporan keuangan dapat melihat yang pertama, analisis ROE, ROA, DER, EPS, dan PBV yang dapat dilihat di annual report perusahaan ICBP dan Good pada website resmi perusahaan. Kemudian, pihak eksternal dapat menilai atau melihat harga saham pada tahun sebelumnya yang dapat dilihat di Bursa Efek Indonesia dan laman Google. Kemudian mereka dapat melakukan analisis teknikal dalam menilai pergerakan harga saham. Kemudian pihak eksternal dapat melakukan penilaian atas profit yang diperoleh perusahaan pada laporan laba rugi perusahaan yang dapat dilihat di laporan interim perusahaan atau laporan laba rugi di tahun sebelumnya. Kemudian pihak eksternal dapat melakukan analisis fundamental dalam menilai program kerja yang dimiliki oleh perusahaan dan prospek bisnis yang dimilikinya di masa depan. Berdasarkan penilaian dari analisis laporan keuangan di tahun sebelumnya, saat ini perusahaan sedang mengalami penilaian pada peningkatan utangnya yang mendorong beban perusahaan akan meningkat dari 1 sampai 5 tahun ke depan. Penilaian ini akan berpengaruh jangka panjang yang berarti untuk membeli saham di harga rendah saat ini merupakan keputusan yang efektif. Apabila ingin memperoleh profit maksimal, calon investor dapat menelusuri proyek ICBP dan Good dalam menjalankan kinerja pada sistem kerjasama dengan perusahaan lain, serta penerbitan produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan secara berkala, dan mengamati pergerakan nilai harga saham dalam jangka pendek untuk meningkatkan nilai profitabilitas pengguna dan melakukan penjualan ketika nilai harga saham mencapai angka tertinggi atau nilai maksimum. Dengan begitu, investor dapat memanfaatkan momentum jangka pendek dan jangka panjang perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Sekian, untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah,
Untuk selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari beberapa metode analisis yang telah kelompok kami gunakan, di mana pada analisis aktivitas pendanaan, itu ICBP memimpin dalam peningkatan jumlah liabilitas dan ekuitas. Kemudian analisis aktivitas investasi, itu kami dapat menyimpulkan bahwasannya kemampuan membayar kewajiban lancar Garuda Food itu lebih baik daripada Indofood. Tadi hal tersebut juga dibuktikan dengan rasio aliran kas yang meningkat di tahun 2020. Kemudian analisis pengembalian modal itu kami dapat menyimpulkan bahwasannya PT Garuda Food itu mengalami penurunan efisiensi dalam penggunaan dana investor. Nah, kemudian analisis aliran kas di sini kami dapat menyimpulkan bahwasannya kinerja keuangan Garuda Food itu meningkat dibandingkan dengan ICBP yang mengalami penurunan. Nah, kita akan lanjut membahas tilikan, di mana dalam mengerjakan project based learning ini banyak sekali manfaat yang kelompok kami ambil. Jika diungkapkan mungkin tidak akan cukup, memang banyak sekali dari PBL ini hal atau insight positif yang kami dapatkan, terutama pengetahuan baru dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Manfaat utama yang kami peroleh yaitu kami dapat membuktikan beberapa berita yang telah kami jelaskan sebelumnya di slide awal, di mana di situ saya menjelaskan kenapa sih alasan kami memilih perusahaan tersebut gitu. Nah, itu kami dapat membuktikan berita-berita tersebut kalau memang benar loh kalau misalkan laba pada Garuda Food itu meningkat di tahun 2019 atau 2020. Nah, seperti itu. Dan kemudian kami berhasil mengaplikasikan teori analisis laporan keuangan pada analisis yang sesungguhnya di perusahaan besar dan go public. Jadi, dengan adanya PBL ini kami jadi paham bagaimana sih melihat kinerja keuangan suatu perusahaan jika dilihat dari analisis aktivitas investasi, pendanaan, aliran kas, dan juga sebagainya. Nah, selain itu ada beberapa insight positif yang dapat kami peroleh, di mana yang pertama itu mendorong kami untuk memasukkan pemecahan masalah. Di samping itu juga project based learning ini memudahkan kami dalam mempelajari konsep-konsep analisis seperti itu. Nah, kemudian kita jadi tahu nih tolak ukur baik buruknya perusahaan itu seperti apa. Apakah perusahaan tersebut liquid, apa perusahaan tersebut tidak liquid, perusahaan tersebut pantas diberi kredit atau seperti apa, kemudian bagaimana investor melihat perusahaan tersebut, seperti itu. Kemudian dengan project based learning ini juga memberikan kami pengetahuan gitu terhadap bagaimana sih kita membandingkan antara kedua perusahaan dengan di mana kedua perusahaan ini memiliki latar belakang industri yang sama. Jadi kita jadi tahu nih apa perusahaan ini lebih baik dari segi apanya, apa perusahaan B ini lebih baik dari segi ekuitasnya misalkan. Nah, jadi banyak sekali insight positif yang kami dapatkan setelah kami melakukan project based learning ini. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dan penjabaran hasil project based learning kami. Banyak sekali insight positif, kemudian manfaat yang kami dapatkan setelah kami menganalisis kedua perusahaan tersebut. Dan semoga hal positif yang kami dapatkan bisa teman-teman terima secara baik dan juga benar. Nah, itu aja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.